Jumpa lagi yaitu dalam pelajaran Ibu, yaitu bersama saya Ibu Manula. Nah, anak Ibu, kita masuk ke dalam subtema 2 tentang perubahan wujud benda dan faktor penyebabnya. Mari dengarkan penjelasan Ibu. Anak Ibu, kita sudah belajar tentang materi tentang sifat benda. Sekarang kita mau tahu bahwa benda itu mengalami perubahan sifat. Nah, anak Ibu, kita memasuki subtema kedua, yaitu mengenai perubahan wujud benda dan faktor yang dapat mengakibatkan benda itu dapat kembali ke wujudnya semula. Nah, anak Ibu, Ibu ingin mengingatkan kamu sudah tahu kan bahwa ada 3 wujud benda. Yang pertama ada gas, ada benda padat, ada benda cair. Anak Ibu, ketiga benda ini dapat mengalami perubahan akibat pengaruh kalor dapat menyerap maupun melepaskan kalor. Anak Ibu, kita lihat contoh berikut. Ya, proses membeku, di mana benda cair menjadi benda padat. Ini dikatakan adalah proses membeku. Di sini ada terjadi proses yaitu pelepasan kalor. Ya, anak Ibu. Contoh, air ini jika kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan menjadi es batu. Inilah contoh proses membeku. Nah, anak Ibu, proses membeku ini dapatkah kembali ke wujudnya semula? Nah, kita lihat. Es ini kita biarkan di atas meja ini. Lama-kelamaan kita akan melihat es tadi akan berubah menjadi air kembali. Dari wujud yang padat kembali ke air. Anak Ibu, ini ada faktor penyebabnya. Apa penyebabnya? Yaitu faktor pemanasan atau pendiaman di udara. Perhatikan, benda padat tadi, contoh es ini. Es ini jika kita biarkan di udara yang terbuka atau kita biarkan letakkan di atas meja ini, apa yang terjadi? Pasti dia akan kembali mencair, kembali ke wujudnya semula. Nah, anak Ibu, mencair adalah proses yang dapat kembali ke wujudnya semula karena pengaruh kalor, di mana saat proses mencair di situ dia ada penyerapan kalor. Faktor penyebabnya adalah pemanasan. Kita lanjut, ada proses yang disebut mengembun. Apa itu mengembun? Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Seperti contohnya adalah kita sering menjumpai ada bulir-bulir air di daun pada pagi hari. Ini adalah proses mengembun. Ini ada karena pengaruh kalor, yaitu di situ terjadi pelepasan kalor. Atau faktor penyebabnya adalah akibat pendinginan. Nah, kita lihat proses selanjutnya ada yang disebut menguap. Apa itu menguap? Yaitu proses dari perubahan bentuk cair menjadi gas. Apa contohnya? Contoh nih, air yang dimasak. Di mana air dimasak ini akan mendidih dan lama dia akan berubah menjadi gas. Kalau kita biarkan air yang mendidih ini lama, air ini akan berkurang. Ini adalah terjadi perubahan wujud, yaitu dari cair ke gas. Di sini ada pengaruh kalor, yaitu penyerapan panas. Faktor apa penyebabnya? Pemanasan. Sekarang pertanyaan Ibu, apakah uap air tadi dapat kembali ke wujud semula? Dapat.
jika dibiarkan atau didinginkan. Dia akan kembali ke wujudnya semula. Anak Ibu, kita lanjut proses mengkristal. Mengkristal ini adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Ini bisa kita lihat contohnya adalah uap air yang berubah menjadi salju. Kenapa bisa berubah menjadi salju? Karena uap air naik ke awan, ya, sangat tinggi, dia semakin dingin, ya, dan turun sebagai butiran-butiran salju. Ini adalah di sini ada pengaruh kalor, yaitu pelepasan kalor, dan akibatnya adalah faktor pendinginan yang mengakibatkan terjadinya proses ini. Selanjutnya ada yang dikatakan menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas. Nah, anak Ibu, pernahkah kamu melihat benda ini? Ini adalah kapur barus yang sering ditaruh di lemari. Nanti lama-kelamaan kita akan melihat kapur barus ini mengecil. Kenapa? Karena dia berubah menjadi gas atau uap. Apa penyebabnya ini? Ini akibat dari faktor pemanasan. Adanya yaitu penyerapan kalor, di mana kapur barus yang benda padat tadi berubah menjadi gas. Apakah ini dapat kembali sewujud semula? Bisa, tetapi melalui proses yang panjang. Nah, anak Ibu, ini adalah yang saya sebutkan tadi. Contoh proses membeku, mencair, menyublim, mengkristal, menguap. Itu adalah semua proses yang dapat kembali ke wujudnya semula. Apa penyebab mereka dapat kembali ke wujud semula? Karena faktor pemanasan dan faktor pendinginan. Demikianlah penjelasan Ibu. Ibu berharap kamu dapat mengerti penjelasan Ibu dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ibu berpesan tetap semangat belajar. Terima kasih.